Assalamualaikum. Kali ini aku mau share nih ke teman-teman pengalaman aku proses untuk mendapatkan rumah subsidi KPR, rumah bersubsidi ya teman-teman. Jadi sebelumnya nih sedikit penjelasan aja. Jadi KPR rumah bersubsidi itu dimana kita ini dibantu pemerintah, cicilannya itu flat sampai kita lunas. Nah ini aku ceritain pengalaman prosesnya. Jadi dari proses booking ke proses realisasi itu aku butuh waktu 3 minggu teman-teman ya. Jadi bookingnya itu hari Jumat ya, aku ingat banget sih. Jadi Jumat pertama itu aku booking itu dengan uang tanda jadinya 1 juta. Nah, setelah itu 3 hari kemudian itu aku menyerahkan berkasnya apa saja, maksudnya yaitu berkas persyaratan untuk pengajuan rumah KPR bersubsidi ya, seperti biasalah kita melengkapi KTP, KK, slip gaji, terus surat pernyataan bahwa kita belum punya rumah. Nah untuk gaji ini teman-teman, jadi gaji pokok yang mengajukan itu berkisar antara 2,5 sampai 4,5 jutaan gitu. Jadi nggak boleh kurang dari 2,5 dan nggak boleh lebih dari 4,5. Itu gaji pokoknya ya. 1 minggu kemudian berkasnya masuk ke bank. Nah, Jumat keduanya itu ada survei. Nah, cuman kali ini aku surveinya itu lewat telepon suamiku. Jadi nggak yang datang ke tempat kerjaan gitu. Jadi lewat telepon ditanya-tanyain macam-macam ya, mungkin pihak banknya kan juga sudah mereview di mana kerjanya, benar enggaknya. Terus mungkin juga menghubungi kantornya lewat telepon juga, seperti setelah diadakan survei itu tadi, itu suamiku dihubungi oleh pihak developernya kalau ternyata pengajuan KPR kita di ACC sama bank. Baru deh kita transfer uang muka beserta biaya realisasinya ke developer. Jadi teman-teman, dari brosur yang uang mukanya itu 7 juta plus biaya realisasinya itu menjadi 18 juta. Jadi sebelum kita realisasi rumah itu harus transfer uang 18 juta itu ke developernya. Hari Jumat ketiganya akhirnya kita realisasi. Nah sebelum realisasi itu kita karena kita nggak punya rekening bank BTN ya, jadi kita disuruh bikin rekening itu. Syaratnya adalah kita harus mengisi uang tabungan di situ itu sebesar cicilan pertama. Untuk KPR bersubsidi itu kan cicilannya ada yang 10 tahun, 15 tahun, sama 20 tahun. Nah untuk kebetulan yang kasusnya aku ini, kita nggak ditanyai atau kita nggak ditawari mau yang nyicil berapa tahun. Jadi mungkin dilihat dari usianya, karena usianya tergolong muda, kita kan usia 27 tahun ya. Jadi itu kita langsung dari pihak bank itu ditulis bahwa kita mencicil cicilan rumah kita itu nanti selama 20 tahun dengan biaya 800 sekian, pokoknya hampir 900.000 gitu. Jadi itu flat selama 20 tahun. Setelah proses realisasi yang lumayan lama jadi sekitar 3 jam gitu. Nah habis realisasi kita diminta untuk membuat berita acara serah terima kunci gitu kan, bahwa itu sudah resmi jadi rumah kita, dan sekaligus kita cek semuanya. Terus kita komplain apa yang kurang atau apa yang salah, apa yang rusak, seperti itu. Karena kenapa harus cepat-cepat? Karena kita punya waktu 3 bulan untuk komplain gitu. Jadi masa garansi rumah itu selama 3 bulan. Kayak bocornya, terus kayak mungkin upin yang kalau aku kan kamar mandinya miringnya tuh salah tuh. Jadi miringnya itu bukan ke saluran pembuangan air, tapi malah miring ke tembok, jadi kan genang kayak gitu. Terus bocor-bocornya juga dan sebagainya. Jadi
Jadi yaitu sedikit cerita dari proses pengajuan KPR rumah kita, dari booking sampai realisasi butuh waktu 3 minggu. Itu kita ya, jadi mungkin bisa berbeda sih setiap orang. Dan yang perlu diingat yaitu tadi teman-teman, bahwa booking segini terus DP cuma 7 juta, itu berarti kita nggak harus benar-benar nyiapin uang sebanyak DP itu, tapi lebih karena biaya realisasi dan sebagainya. Kali ini tentang pengajuan KPR rumah bersubsidi. Semoga bermanfaat informasinya, dan thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.